Jadi segitunya, kamu belain istri saya? Iya. Kamu sayang sama istri saya? Pak Benny jangan sembarangan ngomong. Saya cuma melindungi perempuan lemah seperti Ibu Erika. Agar tidak disakitin sama Pak Benny. Kosong. Maaf dok, tapi tolong dokter jangan ikut campur ya. Saya nggak mau kalau sampai Mas Benny makin marah sama saya. Bu Erika, niat saya cuma untuk melindungi Bu Erika. Agar Pak Benny tidak menyakitin Bu Erika. Iya dok, saya ngerti. Tapi kalau dokter terus-terusan bela saya, yang ada Mas Benny makin salah paham sama saya dok. Mas Benny. Mas, tolong jangan tinggalin aku, Mas. Aku kan mau pulang bareng kamu. Kamu nggak perlu pulang sama aku. Kamu nggak mau sini aja, nemenin dokter itu. Sekalian, bilang terima kasih sama dokter itu. Karena dokter itu udah belain kamu dan siap jagain kamu lebih dari suami kamu. Berarti kamu. Mas, tolong Mas. Mas, sumpah aku nggak ada hubungan apa-apa sama dokter Iko. Kamu pikir aku percaya? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Semua udah jelas, Erika. Atau jangan-jangan kamu datang ke sini, itu bukan karena mau nengokin Mbak Nabila kan? Tapi kamu datang ke sini, itu karena kamu mau ketemu sama dokter itu kan? Kamu kangen kan sama selingkuhan kamu? Dia itu bukan selingkuhan aku, Mas. Aku mohon kamu percaya dong sama aku. Kamu udah ngapain aja sama dokter itu selama aku di penjara? Astagfirullahaladzim, Mas. Cukup ya, Mas. Kamu gak perlu fitnah aku terus kayak gini. Atau jangan-jangan kamu sama aja kayak cewek-cewek gampangan di luar sana. Kamu nampar aku. Mas, aku minta maaf. Mas, aku nggak sengaja. Mas. Ya Allah. Kenapa aku nampar Mas Benny? Mas Benny pasti marah banget sama aku. Aku harus minta maaf sama dia. Dok, maaf dok, dokter ada lihat Erika nggak? Tadi baru aja saya ketemu sama Ibu Erika. Oke. Tadi hampir aja Pak Benny menampar Ibu Erika. Saya sudah berusaha menolong Ibu Erika, tapi sepertinya Pak Benny salah paham sama saya. Jadi Benny mau mukul Erika lagi? Kurang ajar. Benny ini emang gak akan pernah berubah. Cuman Erika aja yang masih bisa percaya sama orang manipulatif kayak dia. Saya sudah berusaha untuk menolong Ibu Erika. Tapi keputusan Ibu Erika untuk mencabut gugatan laporan itu keputusan yang salah. Ya walaupun keputusan itu penuh dengan resiko. Saya harus cari Erika, dok. Saya takut sekarang dia dalam keadaan bahaya. Tadi Ibu Erika bilang ke saya untuk tidak ikut campur urusan rumah tangga mereka. Jadi lebih baik Ibu Sylvia tidak ikut campur urusan rumah tangga mereka. Saya nggak bisa diem aja, dok. Kalau Erika itu akan disakitin lagi. Maaf, dok. Saya harus cari Erika. Permisi. Ya. Mas Benny, Mas, aku
minta maaf, Mas. Aku bener-bener gak sengaja nampar kamu. Aku gak pernah bermaksud buat nyakitin kamu, Mas. Aku cuma shock waktu kamu ngeluarin kata-kata yang kasar seperti itu, Mas. Kamu udah ngerendahin kehormatan aku sebagai perempuan, Mas. Aku minta maaf. Erika, dengar ya, dengar. Kamu tuh nganggap aku apa? Sekarang kamu pengen nampar aku. Besok apa lagi yang kamu lakuin, Erika? Mas, aku minta maaf. Aku minta maaf, Mas. Aku bener-bener gak sengaja. Aku gak berniat nyakitin kamu. Aku minta maaf, Mas. Jangan. Mas, aku minta maaf, Mas. Tolong kamu jangan kayak gini sama aku, Mas. Mas, aku mohon. Mas Benny. Mas. Mas. Erika, kamu kenapa nangis gini? Hah? Benny ngasarin kamu lagi? Enggak, Mbak. Kali ini aku yang salah. Aku nampar Mas Benny. Kamu nampar Benny? Kok bisa? Harusnya aku bisa lebih sabar ngadepin Mas Benny. Tapi tadi aku shock karena Mas Benny tuh ngeluarin kata-kata yang ngerendahin martabat aku sebagai perempuan, Mbak. Emangnya dia ngomong apa sih sama kamu? Hah? Mas Benny nuduh aku selingkuh sama dokter Iko. Terus dia bilang kalau aku tuh perempuan gampangan. Mbak, aku gak terima difitnah kayak gitu, Mbak. Karena apa yang dia bilang itu semuanya gak bener. Aku gak kayak gitu. Erika, kamu nggak perlu ngerasa sedih ataupun bersalah, oke? Kalaupun emang iya kamu itu nampar Benny, aku rasa itu pasti karena Benny tuh udah keterlaluan banget sama kamu. Dan aku yakin itu juga bentuk pembelaan diri kamu. Jadi please, kamu nggak perlu ngerasa takut ataupun bersalah, oke? Saya memang harus menjauhin Ibu Erika. Meskipun niat saya tulus untuk menolong dia. Tapi Pak Benny mengira saya ada hubungan dengan Ibu Erika. Aku pengen kamu cepat sembuh, sayang. Kamu jangan stres ya. Jangan mikir yang kata. Sekarang aku minta kamu jujur sama aku. Kamu gak usah tutupin lagi semua kebohongan kamu itu dari aku. Apa mungkin yang dimaksud Nabila ini Wilda? Enggak. Aku gak sanggup jujur sama Nabila. Kenapa diem aja? Gak berani jujur sama aku? Apa kamu ngerasa pengkhianatan yang udah kamu lakuin ini tuh bukan sebuah kesalahan? Sampai kamu ngerasa gak bersalah? Aku gak ngerti maksud kamu. Aku harus jujur soal apa? Soal pengkhianatan kamu. Itu lagi yang kamu bahas. Sampai kapan kamu nuduh aku berkhianat sama kamu? Kamu gak usah bohong lagi sama aku. Percuma. Aku udah tahu kamu itu selingkuh.
perempuan selingkuhan kamu itu Wilda. Firasat seorang istri itu kuat. Gak pernah meleset. Dari pertama aku lihat nama permen karet di kontak handphone kamu. Dari situ aku mulai curiga. Lipstick yang aku temuin di kantong jas kamu. Kertas notes Hotel Arkana. Dan yang terakhir kalung yang sama yang dipakai sama Wilda. Selama ini tuh aku berusaha untuk denial. Aku berusaha untuk percaya sama semua kebohongannya kamu. Dan aku berharap firasat aku itu salah. Tapi hati kecil aku makin yakin kalau kamu tuh selingkuh. Tega banget kamu ya. Pegang. Aku berusaha untuk percaya sama semua kebohongannya kamu. Dan aku berharap firasat aku itu salah. Tapi hati kecil aku makin yakin kalau kamu tuh selingkuh. Tega banget kamu ya. Pegang. Aku hancur waktu ngeliat kamu meluk Wilda. Kamu tatap dia dengan tatapan penuh cinta. Kamu bikin aku tuh udah gak ada harganya lagi sebagai istri kamu. Tapi yang paling nyakitin buat aku, kamu dan Wilda jadiin aku sebagai boneka. Puas kamu mainin aku? Hah? Puas? Jangan sentuh aku lagi. Jangan, salah. Puas kamu? Jangan sentuh aku lagi. Jangan, salah. Maafin aku udah hilang. Jangan pegang-pegang aku. Mereka kayaknya lagi ribut deh. Apa nggak sebaiknya kita pulang aja ya? Biar mereka nyelesain masalah mereka. What do you think? Aku nggak mungkin ninggalin Mbak Nabila dalam keadaan kayak gini, Mbak. Pasti Mbak Nabila butuh kita sekarang. Maafin aku udah hilang. Jangan pegang-pegang aku. Hilaf kamu bilang, hah? Hilaf? Hilaf itu untuk orang yang gak sadar dengan kesalahan yang dia buat. Tapi kalau kamu sadar banget apa yang udah kamu lakuin selama ini ke aku. Kamu tuh udah ngianatin aku. Dan aku yakin kamu ngianatin aku tuh udah lama. Hah? Berapa lama? Setahun? 2 tahun? Kamu tuh jahat ya. Aku benar-benar gak nyangka kamu tega ngianatin janji kita untuk selalu sama-sama. Waktu kecurigaan aku muncul, aku selalu berbaik sangka sama kamu. Karena aku pikir
kamu gak akan bener-bener tega ngelakuin semua itu sama aku. Gak mungkin kamu serendah itu. Tapi ternyata penilaian aku selama ini salah. Kamu gak setulus itu sama aku. Sekarang aku dengerin aku dulu. Aku gak ada niat untuk bela diri. Tapi yang aku rasain, aku juga gak pernah nyangka hubungan aku sama Willa bakal sejauh ini. Aku pengen mengakhirinya. Tapi aku gak tahu caranya gimana. Aku benar terjebak dengan keadaan ini. Aku cuma bisa mohon sama kamu maafin aku, kamu maafin semua kesalahan aku. Aku janji kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Enggak! Nabila, aku cuma minta kasih aku kesempatan untuk menyelesaikan semua ini. Aku udah gak mau dengar apa-apa ya dari kamu. Kamu pergi, kamu pergi. Sebentar. Pergi! Aku belum selesai. Kasih aku kesempatan untuk menyelesaikan semua ini. Karena kamu tahu aku cuma sayang sama kamu, aku cuma peduli sama kamu. Gak ada yang lain. Aku minta waktu sama kamu. Cuma peduli sama kamu, kita bisa perbaiki semua bareng-bareng seperti dulu lagi. Aku janji. Aku janji. Aku sayang sama kamu. Enggak! Kamu tinggalkan kamu. Kamu akan mulai sama. Enggak, Fadil! Enggak!